Tidak terlalu lama berselang, India digadang-gadang sebagai kekuatan ekonomi besar berikutnya. Negara ini memiliki semua bahan untuk pertumbuhan ekonomi yang eksplosif, populasi masif, angkatan kerja muda, dan permintaan yang meningkat pesat akan infrastruktur, energi, dan teknologi. Bagi investor asing, ini bukan sekadar hal yang menarik. Perusahaan-perusahaan multinasional dari seluruh dunia, mulai dari Amerika Serikat, Eropa hingga Asia, mulai mengucurkan miliaran dolar ke India. Harapannya adalah untuk masuk lebih awal, mendominasi sektor-sektor kunci, dan menunggangi gelombang kebangkitan kekuatan adidaya. Daya tarik ini terasa paling intens di sektor energi, di mana populasi India yang melonjak dan industrinya yang berkembang pesat menuntut lebih banyak listrik daripada yang bisa dihasilkan negara itu. Tiongkok pun melihat peluang ini, tidak hanya demi keuntungan, tetapi juga sebagai cara untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan negara tetangga yang strategis. Kesepakatan besar ditandatangani, proyek-proyek infrastruktur raksasa diluncurkan, dan semuanya tampak seperti situasi yang saling menguntungkan. Namun, lambat laun, semuanya mulai berantakan. Apa yang dimulai sebagai rencana investasi ambisius segera berubah menjadi sengketa hukum, kontrak yang tidak dibayar, dan denda jutaan dolar. Beberapa perusahaan dituduh melanggar undang-undang yang bahkan tidak mereka ketahui keberadaannya. Yang lain ditinggalkan tanpa bayaran setelah menyerahkan proyek-proyek infrastruktur besar. Tidak sedikit yang terpaksa angkat kaki dan pergi, kehilangan jutaan dolar dalam prosesnya. Dan ini bukan hanya terjadi pada satu atau dua perusahaan, melainkan bagian dari pola yang jauh lebih besar. Pola yang memunculkan pertanyaan sulit. Mengapa begitu banyak investasi asing, terutama investasi Tiongkok, gagal di India? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu kembali ke akar masalahnya, krisis energi India yang semakin parah dan peluang yang diciptakannya bagi dunia. Ekonomi India telah tumbuh dengan cepat, tetapi permintaan akan listrik tumbuh lebih cepat lagi. Sejak tahun 2005, konsumsi listrik di India meningkat rata-rata sekitar 8% per tahun, salah satu tingkat tercepat di dunia. Namun, kemampuan negara itu untuk menghasilkan listrik selalu tertinggal. Meskipun India memperluas kapasitas pembangkit listriknya dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata hampir 7%, itu masih belum cukup. Kota-kota besar dan zona industri terus menderita pemadaman listrik dan kekurangan pasokan. Bahkan, antara tahun 2005 dan 2015, India meningkatkan kapasitas terpasangnya hingga 320 gigawatt, tetapi itu masih menyisakan kesenjangan besar dalam pasokan, terutama selama jam-jam puncak. Disinilah peluang datang mengetuk, India sangat membutuhkan bantuan untuk membangun infrastruktur listrik modern berskala besar. Karena ukuran dan urgensi masalah, pemerintah India mulai mengundang perusahaan-perusahaan asing untuk ikut serta. Negara-negara seperti Jerman, Prancis, Jepang, dan Tiongkok melihat ini sebagai kesempatan untuk memperluas pengaruh dan keuntungan mereka. Ini adalah proyek-proyek bernilai miliaran dolar, dan siapapun yang dapat menawarkan solusi paling hemat biaya akan memenangkan bagian besar. Bagi banyak perusahaan asing, terutama di sektor energi dan infrastruktur, ini tampak seperti peluang sekali seumur hidup, membantu India menerangi kota-kotanya dan meraup untung besar. Yang tidak mereka duga adalah betapa rumitnya masalah ini. Di antara banyak proyek energi yang dibuka India untuk mitra asing, proyek pembangkit listrik Sasan menonjol karena skala, kepentingan, dan kontroversinya. Proyek ini direncanakan sebagai salah satu pembangkit listrik tenaga batu bara terbesar di India, dirancang untuk membantu mengatasi krisis listrik negara itu, dan menyuplai jutaan rumah serta pabrik. Mengingat skalanya, pemerintah India tahu bahwa mereka tidak bisa melakukannya sendiri, sehingga mengundang penawaran dari beberapa negara paling maju di dunia. Awalnya, Prancis, Jerman, dan Jepang menyatakan minat yang kuat. Namun perkiraan biaya mereka mencapai setidaknya 33 triliun rupiah, terlalu mahal bagi India. Pemerintah kemudian beralih ke negara-negara yang dikenal dengan infrastruktur hemat biaya, Jepang dan Tiongkok. Jepang memangkas tawarannya menjadi 23 triliun rupiah. Namun, Shanghai Electric Group, sebuah perusahaan teknik besar Tiongkok, mengejutkan semua orang dengan menawarkan untuk membangun seluruh pembangkit listrik, hanya dengan 20 triliun rupiah.
Penawaran ini mengalahkan Jepang dan pesaing lainnya dengan selisih yang lebar. Dari luar, ini tampak seperti kemenangan besar bagi kedua negara. India akan mendapatkan infrastruktur penting dengan biaya murah, dan Tiongkok akan mendapatkan lebih banyak pengaruh di Asia Selatan melalui proyek profil tinggi yang sukses. Berita utama memujinya sebagai tonggak dalam kerjasama Sino-India. Semuanya berjalan sesuai rencana, kontrak ditandatangani dan konstruksi dimulai. Namun, tidak ada yang menduga betapa buruknya kesepakatan yang menjanjikan ini akan berantakan setelah pekerjaan selesai. Selama hampir 5 tahun, Shanghai Electric Group bekerja siang dan malam untuk membangun pembangkit listrik Sasan. Pembangkit ini dibangun di Andhra Pradesh, dan ketika selesai, memiliki total kapasitas terpasang 3.960 MW, cukup untuk menyuplai seluruh wilayah India. Disinilah letak masalahnya. Tiongkok membayar hampir semuanya di muka. Shanghai Electric menghabiskan lebih dari 20 triliun rupiah dari uangnya sendiri, percaya bahwa setelah pembangkit listrik selesai dan beroperasi pada tahun 2019, pihak India, khususnya Sasan Power Limited, akan mengganti uang mereka. Listrik mulai mengalir, dan India mendapatkan dorongan energi yang krusial. Namun, alih-alih mendapatkan bayaran, Shanghai Electric terjebak dalam mimpi buruk finansial. India menahan ratusan juta dolar pembayaran yang jelas-jelas diuraikan dalam kontrak. Lebih buruk lagi, pihak India berbalik dan mengajukan klaim terhadap perusahaan Tiongkok tersebut sebesar 131 miliar rupiah, menuduh mereka berbagai masalah. Ini bukan hanya penundaan atau kesalahan administrasi. Ini adalah pelanggaran kepercayaan yang serius dan awal dari pertempuran hukum yang panjang dan rumit. Proyek Sasan, yang pernah dipuji sebagai simbol kerjasama internasional, kini berubah menjadi pelajaran pahit. Setelah pembayaran penuh ditolak, Shanghai Electric beralih ke arbitrase dan memenangkan kasus tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa mereka secara hukum berhak atas sisa pembayaran yang belum dibayar. Namun, Sasan Power Limited berargumen bahwa kontrak tersebut bukan dengan mereka, melainkan dengan Reliance UK sebagai penjamin. Ini memicu pingpong kontraktual, di mana setiap pihak saling menyalahkan, meninggalkan Shanghai Electric di tengah-tengah tanpa jawaban. Sengketa ini meningkat ke pengadilan. Shanghai Electric mengajukan gugatan di Singapura dan melalui sistem hukum India, menuntut Reliance UK membayar penuh 20 triliun rupiah. Pada tahun 2021, Reliance UK mengajukan klaim balik terhadap Shanghai Electric, menuduh mereka menggunakan peralatan di bawah standar. Meskipun Pengadilan Tinggi Mumbai pada tahun 2022 memutuskan mendukung Shanghai Electric dan menolak klaim Reliance UK, kerugian sudah terjadi. Apa yang seharusnya menjadi keberhasilan penting bagi kerjasama internasional, telah berubah menjadi kekacauan publik yang penuh dengan tuntutan hukum dan saling tuding. Meskipun Tiongkok memenangkan pertempuran hukum, mereka kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting, kepercayaan terhadap lingkungan bisnis India. Kasus Sasan menjadi tanda peringatan bagi perusahaan asing lainnya. Jika bahkan kontrak bernilai miliaran dolar yang didukung oleh mitra pemerintah besar dapat runtuh menjadi kekacauan, harapan apa yang dimiliki investor yang lebih kecil? Tren ini didukung oleh data. Dalam 7 tahun terakhir, 2.783 perusahaan asing telah menghentikan operasi dan meninggalkan India. Itu hampir seperempat dari semua perusahaan asing yang pernah beroperasi di negara itu. Kisah-kisah seperti Xiaomi yang asetnya dibekukan dan didenda karena dugaan pelanggaran hukum valuta asing adalah contoh nyata lain. India memiliki semua bahan untuk kesuksesan ekonomi jangka panjang. Namun, kecuali pemerintah India menciptakan sistem yang lebih jelas, lebih adil, dan lebih dapat diandalkan untuk perusahaan asing, negara itu berisiko mencekik investasi yang sangat dibutuhkannya untuk tumbuh. Peluang saja tidak cukup. Jika sebuah negara menginginkan investor dunia, ia perlu mendapatkan dan mempertahankan kepercayaan mereka. Apakah India akan mampu mereformasi diri dan membangun kembali kepercayaan ini, ataukah akan terus menyaksikan peluang investasinya menguap? Pertanyaan ini akan menentukan arah masa depan ekonomi India.